Kalau menurut saya di Bandara Soekarno-Hatta itu semuanya mafia. Dan ini yang harus diberesin oleh Pak Wiku dan juga diberesin oleh Satgas Covid. Nggak usah main-main lah. Itu mafia semua itu. Itu tukang palak semua, mulai dari bawah sampai atas. Ini pengakuan yang jujur ya? Ini kesaksian yang jujur ya? Udah banyak yang memberikan kesaksian, Rosi. Ini udah bukan rahasia umum Apa lagi. indikasi awal yang menurut Anda sangat nyata? Iya, dan terang benderang? Nasir. Itu salah satunya. Yang di-share ke publik kan banyak sekali. Tapi ini nggak pernah diberesin oleh Satgas Covid. Ini yang saya nggak ngerti, Pak Wiku. Harusnya ini diberesin. Mafia-mafia itu sikat habis itu. Mafia karantina mandiri. Betul. Selamat malam. Satgas Penanganan COVID-19 merevisi aturan karantina bagi pejabat pelaku perjalanan dinas ke luar negeri. Dalam aturan itu ada pengecualian karantina bagi pejabat eselon 1 ke atas. Mengapa ada diskriminasi ketentuan karantina antara pejabat dan warga biasa? Inilah Rosi, pilih kasih karantina mandiri. Istrinya ini adalah anggota DPRI, ini termasuk kategori yang dapat kekhususan karantina di rumah, sehingga itu dilakukan karantina di rumah. Tidak ada pengecualian untuk seluruh warga negara, baik asing maupun Indonesia, yang baru berpergian dari luar negeri harus menjalani karantina selama 10 hari. Semua masuk ke dalam karantina yang sudah ditentukan, tidak di rumah, tetapi di tempat-tempat karantina yang sudah ditentukan. Pastikan orang yang dapat libur keluar, kita pastikan dia akan dapat 10 hari. Kita tidak mau negeri kita ini dicederai, dicemari oleh COVID yang lain gara-gara kita sendiri tidak disiplin. Sekali lagi, dan kemarin ada upaya-upaya melarikan itu, kita akan langsung ceburin aja masuk ke dalam karantina terpusat. Hari ini, Kamis 16 Desember, pemerintah melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan kasus pertama varian Omikron di Indonesia. Sebelumnya, varian Omikron inilah yang membuat perpanjangan karantina dari 3 hari ke 7 hari, lalu bertambah lagi ke 10 hari. Lamanya waktu karantina ini membuat orang sering mencoba untuk bersiasat, memperpendek waktu karantina hingga menolak untuk karantina. Kasus anggota DPR Mulan Jamila dan keluarga misalnya termasuk jadi salah satu contoh yang dipersoalkan. Di media sosial ada foto mereka di pusat perbelanjaan usai pulang dari Turki. Padahal seharusnya mereka masih harus karantina. Apalagi setelah ada pernyataan Komandan Satgas Gugus Tugas Bandara Suta, Kolonel Agus Listiono, bahwa BNPB bisa memberikan diskresi karantina mandiri kepada kalangan tertentu termasuk anggota DPR, misalnya Mulan Jamila. Bagaimana sebenarnya aturan karantina bagi kalangan pejabat dan kita sebagai warga negara Indonesia yang biasa-biasa saja? Apakah anggota keluarga pejabat juga berhak mendapatkan keistimewaan karantina mandiri? Saya akan membahasnya dan menanyakannya. Bersama saya di studio, di Menara Kompas, pengamat kebijakan publik Bapak Alvin Lee. Selamat malam Bung Alvin. Selamat malam, Mbak. Anggota DPR dari Partai Nasdem, Kak Irma Suryani Caniago. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Juga juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Prof, selamat malam. Salam sehat selalu untuk kita semua. Dan melalui Zoom ada warga yang hari ini baru saja keluar karantina di Rumah Susun Pasar Rumput. Warga yang masih menjalani karantina. Dia juga akan berbagi pengalaman soal bagaimana selama ia di karantina. Ada Bung Riza Nazer. Selamat malam, Bung. Semoga nanti audionya diperbaiki. Saya langsung ke Prof. Wiku. Prof. Wiku, pertanyaan mendasar soal masa karantina. Dari kita 7 hari, lalu pernah 3 hari karena kasus melandai, lalu kembali ke 10 hari karena ada varian Omikron. Dalam prinsipnya dulu, Prof. Untuk siapa aturan ini diberlakukan? Ya, baik. Terima kasih. Jadi aturan ini berlaku untuk siapa saja. Pada prinsipnya begitu. Dan lama harinya berubah-ubah karena sesuai dengan keadaan. Pada saat kasus melandai relatif aman, maka diperpendek masa karantinanya.
Karena kita pun yang pendek juga sudah memastikan bahwa keberangkatan 3 kali 24 jam itu juga harus negatif. Tetapi pada saat perkembangan dunia kurang baik, maka kita akan memperpanjang. Jadi ini berlaku untuk semuanya. Semuanya? Semuanya. Semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali? In prinsip ya, dalam prinsip? Secara prinsip tanpa terkecuali. Namun kita nanti akan memberikan beberapa diskresi yang kaitannya dengan tugas negara. Baik, jadi separah apapun atau selandai apapun Prof, kasusnya, itu tentu yang akan mempengaruhi masa karantina. Ya. Betul? Nah, dan ini secara prinsip untuk siapapun. Ya. Bisa jelaskan nggak Prof, apapun kondisinya, diskresi ini untuk siapa? Ya, pada prinsipnya diskresi ini utamanya adalah untuk orang-orang yang tidak bisa melakukan karantina terpusat dalam waktu yang lama karena tugas negara. Dan tentunya prinsip yang dipegang adalah semakin sedikit orang yang tidak karantina, semakin bagus. Untuk melindungi jangan sampai imported case masuk ke Indonesia. Namun demikian, tidak selalu kondisinya bisa seperti itu, karena ada hubungan diplomatik untuk WNA, kemudian untuk WNI tertentu yang kaitannya dengan keperluan kesehatan dan seterusnya tidak bisa melakukan karantina sendiri, maka dari itu dilakukannya berbeda. Ya. Begitu juga diskresi atau perbedaan perlakuan lah, peraturan untuk perbedaan perlakuan. Ini masuk akal, make sense, ketika misalnya kalau misalnya ada kunjungan diplomatik, atau misalnya dalam rangka persiapan G20 tidak mungkin harus karantina 10 hari. Tetapi bagaimana mendefinisikan bahwa yang bersangkutan tidak bisa karantina, Prof? Karena ada tugas negara. Ya, jadi para pejabat tertentu yang mempunyai tugas penting dan level tertentu, karena semakin tinggi levelnya, semakin besar dampaknya dari tugasnya. Jadi semakin panjang untuk tidak bisa bekerja, pengaruhnya dalam kegiatan sosial ekonomi juga besar. Maka dari itu, dan peraturan itu dinamis, melihat berbagai perkembangan yang terjadi di dunia maupun di Indonesia. Maka dari itu diberikannya hanya setingkat eselon 1 ke atas. Dan ini itu kan berlaku sekarang. Sorry, Prof, tapi kan baru kemarin kan, yang paling baru. Apakah ini artinya ingin mengakomodasi anggota DPR yang disebut oleh anggota DPR selevel presiden, meskipun ini masih menjadi perdebatan. Ini untuk mengakomodasi tugas-tugas negara yang diemban oleh anggota DPR, Prof? Ya, pada prinsipnya siapapun setingkat eselon 1 ke atas yang menjalankan tugas negara bukan untuk kepentingan pribadi, memang bisa diberikan diskresi. Tapi itu pun dengan syarat yang ketat juga. Ya. Jadi tidak serta-merta terus dibebaskan dari karantina. Semua harus karantina. Ya. Pada prinsipnya semua harus karantina, tapi tentu saja ada diskresi ketika dia mengemban tugas-tugas negara. Bung Alvin Lee, apakah ini cukup adil? Bisa diterima? Iya, permasalahannya adalah peraturan ini baru keluar kemarin. Tapi yang mendapatkan diskresi ini sudah berjalan sebelum peraturan ini keluar. Dan tidak jelas siapa yang mendapatkan, bagaimana caranya, siapa yang berhak. Ini serba tidak transparan. Yang terjadi sekarang adalah bukan hanya pejabat negara level eselon 1 ke atas, tapi juga keluarganya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana memastikan bahwa mereka ini melaksanakan karantina mandiri sesuai dengan peraturan, tidak berinteraksi dengan orang lain. Ya. Kalau sudah di rumah, siapa yang bisa ngawasi? Ya, jadi diskresi itu sebenarnya sesuatu yang masuk akal, hanya saja jangan sampai diskresi itu disalahgunakan oleh semua yang punya memang menjabat sebagai pejabat publik dan kemudian dipakai oleh keluarganya. Bukan cuma itu, pengawasannya bagaimana? Setelah misalnya diberi diskresi, tapi kan tetap harus ada yang mengawasi bahwa yang bersangkutan benar-benar melakukan karantina sesuai dengan standar yang berlaku. Bukan karantina di rumah tapi berinteraksi dengan orang lain. Ya.
Kak Irma, saya mengundang Anda karena dari Nasdem, anggota Partai Nasdem yang mengatakan wajar anggota DPR itu mendapat perlakuan khusus karena setingkat presiden atau selevel presiden. Iya begini Rosi, ini kan adik kita ini masih muda, kemudian pengalamannya di parlemen juga belum banyak. Nah mungkin anak-anak muda di DPR ini perlu rajin membaca regulasi. Ya. Ini suara Nasdem nggak, Kak? Oh enggak, pribadi. Itu suara pribadi, dipastikan itu. Itu suara pribadi. Dan itu pernyataan itu dianulir ya. Itu bukan menjadi suara Nasdem, dan Nasdem tidak membenarkan suara itu bahwa anggota DPR selevel presiden. Jelas itu. Clear ya? Jelas clear. Ya karena kan yang setara itu kan institusinya, bukan orangnya, bukan jabatannya. Keliru. Ya harusnya anggota-anggota DPR di parlemen itu harus tahu dengan regulasi Pak Rosi. Dia harus tahu, contoh kecil aja lah begini. Netizen banyak yang bertanya kepada saya karena itu dari Nasdem. Benar nggak Mbak Irma kalau anggota DPR itu setara dengan presiden? Saya bilang itu nggak benar. Karena yang setara itu adalah institusinya, bukan orangnya. Nah, yang kedua, anggota DPR itu kan dipilih oleh konstituen, kecil ya, di dapilnya. Sementara presiden itu dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Ada protokoler presiden, ada protokoler DPR. Itu harusnya dipahami. Apa saja yang menjadi hak protokoler DPR dan apa saja yang harus tahu apa hak protokoler presiden. Sehingga ketika dia ngomong ke publik, jadi nggak bikin kacau seperti ini. Pernyataan itu sudah dikoreksi oleh Kak Irma dari Partai Nasdem. Itu adalah pernyataan yang keliru, 100% salah. Tidak benar menyatakan diri bahwa anggota DPR itu sama dengan presiden. Tetapi faktanya anggota DPR itu ingin mendapat perlakuan yang sama seperti presiden. Mungkin tidak seperti pengawalan pas pampres, tapi treatment khusus terutama di masa pandemi ini dalam hal karantina. Apakah Kak Irma sendiri merasa bahwa anggota DPR perlu mendapat diskresi atau perlakuan istimewa soal karantina? Ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Wiku ya bahwa anggota DPR yang mengemban tugas negara itu perlu mendapatkan diskresi karena dia memiliki fungsi ya untuk melakukan pengawasan, kontrol, legislasi dan lain sebagainya. Karena itu kan enggak boleh ada kekosongan di situ, Rosi. Nah, tetapi harusnya orang yang sudah diberi diskresi ini tahu diri, harus bisa menjadi contoh. Ya, anggota DPR itu wakil rakyat dan dia harus memberikan contoh yang baik untuk rakyat. Karena dalam beberapa bulan lalu banyak kunker ke luar negeri. Whatever, kalau menurut saya tetap harus mengedepankan yang namanya etika. Tetap harus mengedepankan yang namanya tanggung jawab moral. Karena anggota DPR itu contoh teladan publik. Kita sebenarnya malam hari ini saya mengundang Ahmad Dhani untuk menanyakan soal bagaimana ada soal karantina yang belum berakhir tapi sudah di Pondok Indah, tapi Ahmad Dhani menolak untuk hadir. Ada seorang pegiat media sosial yang pertama kali memunculkan foto Mulan dan Ahmad Dhani di sebuah mall. Dia adalah Bung Adam Dhani. Bung Adam, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Rosi. Anda yang pertama kali memposting soal foto-foto Mulan Jameela dan Ahmad Dhani di mall. Anda punya motif tertentu ingin menjatuhkan? Apakah Anda bisa memastikan otentisitas dari foto-foto ini? Ya, jadi gini Mbak Rosi, pertama-tama saya juga maksudnya tidak ada berniat untuk menjatuhkan ataupun mencemarkan nama baik daripada Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Saya ini sebagai pegiat media sosial yang menerima laporan dari beberapa masyarakat tentang pelanggaran yang dilakukan oleh keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jameela ketika mereka kembali ke Indonesia. Bagaimana Anda bisa tahu itu ada pelanggaran? Jadi salah satu netizen saya, follower saya ini, mereka melaporkan dengan bukti-bukti yang kuat, terutama pada foto dan tanggal. Itu tidak dapat dibantah karena memang mereka mengambil foto itu sendiri dan rekam jejaknya pun di dalam smartphone mereka itu terlihat jelas tanggal, lokasi, dan kemudian jamnya jam berapa. Dan itu bisa 100% saya pastikan tidak hoax. Karena saat-saat ini saya sedang diterpa isu oleh kuasa hukum dari keluarga mereka bahwa dibilang saya penyebar hoax dan saya dibilang tidak mempunyai bukti kuat.
Ya, tapi gini, meskipun dia di post misalnya tanggal, kan belum tentu itu yang mereka lakukan di saat yang sama. Kita kan bisa saja repost. Saya memfoto di meja ini, di tanggal ini, 16 Desember, tapi bisa saja saya baru post di bulan Januari. Iya, jadi itu foto itu mereka ambil menggunakan kamera dan mereka simpan di galeri mereka. Jadi kan foto ini tidak bisa dikatakan tidak otentik begitu, Mbak Rosi. Ya, betul, tidak fotonya betul, tapi masanya itu kan bukan berarti bahwa mereka sedang berfoto di balon udara misalnya, itu di masa mereka yang masih di Turki dan kemudian pada saat di sebuah mall itu dalam jangka waktu yang berdekatan. Iya, jadi foto-foto ini memang bisa dipertanggungjawabkan oleh beberapa informan yang memberikan informasi kepada saya, dan tentunya saya pun tidak berani mengangkat kasus ini jika memang buktinya tidak akurat, dan saya siap menerima segala konsekuensi jika memang saya dibilang sebagai penyebar hoax untuk menjatuhkan keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Jadi apa yang sebenarnya ingin Anda sampaikan? Ya, jadi yang sebenarnya ingin saya sampaikan seperti ini. Kenapa ada privilege untuk anggota dewan karantina mandiri di rumah? Ini kita seluruh masyarakat benar-benar baru tahu karena mencuatnya kasus pelanggaran karantina yang diduga dilakukan oleh keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga memposting ada surat permintaan dari Sekjen DPR RI kepada Kepala Satgas BNPB dan Kepala Satgas Covid dan Kepala BNPB yang menyatakan bahwa mereka mengajukan permohonan karantina mandiri. Nah, pertanyaan saya, siapa yang meng-ACC dan kenapa permintaan tersebut di-ACC? Ini rakyat merasa keadilan ini sangat dicederai. Karena apa? Kita semua disuruh karantina di tempat-tempat tertentu. Sedangkan orang-orang yang kita pilih, wakil rakyat, kok bisa karantina di rumah? Seharusnya kalau wakil rakyat bisa karantina di rumah, kita semua seharusnya bisa dong. Tanpa membebankan kos pribadi kita untuk karantina di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Ini kosnya sangat besar. Teman saya, Indra Ken, menghabiskan sampai di situ dulu, Bung Adam Dheni. Sebentar, jadi Anda persoalkan bahwa kenapa pejabat bisa karantina mandiri di rumah. Hanya itu yang Anda persoalkan ya. Bukan soal masa karantina yang pendek, yang harusnya 10 hari, tapi kurang dari 10 hari sudah ke mall. Bukan itu ya? Nah, itu juga poin yang paling penting juga. Kenapa? Ketika dalam masa karantina 10 hari, keluarga Ahmad Dhani ini dipergoki oleh salah satu fansnya sedang berada di bilangan mall. Dan yang paling lucunya lagi, Mbak Rosi, mohon izin, kenapa Ahmad Dhani di dalam foto itu tidak memakai masker dan diizinkan untuk masuk. Sedangkan pemerintah selama ini selalu menyarankan kita mentaati prokes dan memakai masker. Ini yang perlu dipertanyakan loh. Ya. Kalau sekarang sudah ada peraturan bahwa ada pejabat eselon 1 di dalamnya bisa termasuk anggota DPR, bisa karantina mandiri, kan boleh dong sekarang? Iya, kalau memang mereka sedang melakukan tugas negara ataupun kunjungan kerja, saya tidak masalah. Tetapi apakah memang ketika keluarga Ahmad Dhani dan Mulan Jamila ke Turki itu kunjungan kerja, apakah kunjungan kerja itu dilakukan di balon udara? Mengunjungi siapa mereka di balon udara itu? Karena fotonya itu sedang berada di balon udara, berarti secara nggak langsung bisa dapat kita simpulkan mereka sedang berlibur. Itu Pak Gengsi. Baik, Bung Adam Dheni, terima kasih untuk penjelasan Anda. Saya harus hentikan dulu sampai di sini. Terima kasih Bung Adam Dheni. Saya ke Kak Irma. Ya. Bagaimana sebagai seorang anggota DPR menerima laporan dari Bung Dheni ini yang Adam Dheni ini yang pegiat sosial media? Dia bisa mendapat foto-foto di mana pejabat negara itu tidak seperti kunjungan kerja, tapi juga kemudian masa karantina di rumah, tapi sudah ke mall. Apakah ini memang cerminan anggota DPR? Ya, sebagaimana kita tahu, Rosi, memang sebagai anggota DPR seharusnya menjaga diri. Jangan melakukan hal-hal yang di luar tugas atau tupoksinya ketika perjalanan dinas ke luar negeri. Saya nggak mau menutup-nutupi. Memang ada anggota DPR yang ke luar negeri, yang 1 hari, 2 hari, ikut kunjungan kerja, after itu mereka pergi jalan-jalan sama keluarganya, itu juga ada. Nggak perlu saya tutup-tutupi, karena saya menginginkan adanya perubahan paradigma di DPR sendiri juga. Ya, tapi yang tadi digugat oleh Adam Dheni adalah kenapa DPR boleh tidak karantina mandiri. Apakah gugatan itu valid? Saya kira yang disampaikan Pak Wiku tadi sudah jelas, dan harusnya Adam Dheni tadi paham bahwa memang ada diskresi untuk anggota DPR karena dia melakukan tugas negara. Tetapi kalau kemudian
tugas negara itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain, nah itu yang boleh digugat. Kalau dia tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR dengan baik dan benar, sesuai diskresi yang diberikan oleh BNPB, kemudian Satgas Covid, menurut saya why not? Oke. Nggak ada masalah. Ya, usai jeda kami akan kembali dengan pengalaman seorang WNI yang baru pulang dari luar negeri. Ia mengaku harus menunggu 1 malam di dalam bus untuk mendapatkan tempat karantina gratis yang disediakan pemerintah. Saya kembali saat lagi dalam tema Pilih Kasih Karantina Mandiri. Terima kasih Anda masih di Rosi dengan tema kita malam hari ini, Pilih Kasih Karantina Mandiri. Di bagian ini saya mengundang seorang warga yang baru pulang dari Malaysia, tetapi ia yang baru menjalani masa karantina hari ke-8 di Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan diminta pulang karena kondisi ruangan sudah penuh. Kisahnya ia tuliskan di Facebook pada tanggal 12 Desember. Dalam tulisannya, ia merasa menjadi korban dari kebijakan pemerintah yang berubah-ubah tentang karantina kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional. Ada Risa Nasser yang tersambung lewat sambungan Zoom. Hai Risa. Halo Mbak Rosi. Selamat datang kembali ke tanah air. Terima kasih Mbak Rosi. Tapi bagaimana cerita Anda kembali ke tanah air yang justru membuat jengkel dan marah? Saya berharap, agak feedback suaranya. Saya berharap tadi awalnya memang ada pengetatan yang terjadi di bandara sendiri dengan protokol kesehatan yang ketat dan juga lebih tertata dengan baik dengan ancaman virus Omikron kemarin. Tapi ternyata sampai di bandara saya sudah membaca peraturan-peraturan yang ada. Anda udah tahu harus 10 hari ya, Bung ya? Setelah saya di sana saya baru tahu ada penambahan 7 hari dan 10 hari kemudian, Mbak Rosi. Oke. Anda katanya harus nunggu sehari semalam di bus untuk mendapatkan hotel gratis. Betul Mbak Rosi, saya tidak punya duit untuk membayar biaya karantina 8,2 juta yang ditawarkan petugas di bandara, petugas kesehatan di bandara, dan saya mengaku saya tidak punya duit sebesar itu. Mereka sudah mematok langsung, ini hanya ini hotel yang ada dan Anda harus dikarantina di sini. Saya bilang saya tidak punya duit untuk membayar dengan harga segitu. Kemudian petugas itu menyarankan saya untuk meminta diskresi kepada seorang tentara yang bertugas untuk mengatur para pekerja migran TKI, PMI untuk bisa dikarantina di Wisma Atlet Pademangan dan juga Pasar Rumput. Gitu, Mbak Rosti. Jadi karena sudah langsung dipatok 8 juta sekian untuk karantina, Anda memilih tidak mau karena nggak ada uang segitu. Sehingga kalau saya masih 200-300 oke, Mbak. Ya. Sehari untuk harga itu. Tapi kalau untuk 8,52 juta yang ditawarkan itu terlalu berat bagi saya. Makanya saya memohon agar ada alternatif lain buat saya untuk karantina selain dengan hotel dengan harga itu. Tapi sama sekali nggak diberikan opsi ya? Tidak ada opsi lain. Langsung 8 juta sekian? Langsung cepat gitu, Mbak. Anda harus menunggu sehari semalam di bus? Betul. Kemudian petugas tentara yang saya dekatin itu, dia bilang, Pak, saya nggak ada duit untuk karantina di hotel, tolong saya mohon diskresi Bapak atau bantuan Bapak. Sempat dimarahin juga sama tentara itu, ya udah kamu nunggu di belakang sana, tempat orang tiduran di sana di belakang. Itu sekitar 200 meter dari tempat saya ngobrol dengan tentara itu. Dia kemudian saya diarahkan ke sana untuk menunggu di belakang sana. Saya lihat ada 60 lebih orang yang bernasib sama dengan saya. Kemudian saya lihat udah tiduran. Saya ketemu dengan juga ada kelompok jemaah tablik yang pulang dari Pakistan juga kan. Mereka juga nggak punya duit untuk dikarantina di hotel dengan harga 8,5 juta. Kemudian saya tanya ke mereka datang dari Turki, dari Pakistan itu jam berapa? Jam 7 pagi. Sampai jam 9 saya datang, 9 malam saya datang. Dia juga belum dibawa ke Wisma Atlet sama seperti saya. Kemudian kami disuruh tunggu untuk menunggu penerbangan terakhir. Penerbangan terakhir hari itu adalah dari Jepang, sekitar pukul 12:30 malam. Nah, baru sekitar jam 2 malam, kemudian petugas tentara itu mendata kami semuanya yang tidak punya duit ini, untuk kemudian dimasukkan dalam kloter TKI dan PMI, supaya bisa dikarantina di tempat itu. Nah, prosesnya panjang, Mbak, sampai dari imigrasi, kemudian kami keluar ke bis Damri yang disediakan, paspor kami disita, baru kami dibawa ke Wisma Pasar Rumput, Rusun Pasar Rumput. Dari waktu itu pagi itu sekitar
sekitar pukul 2.30 kita nyampe, Ya. tapi kita nggak bisa masuk langsung ke situ. Berapa jam itu kira-kira? Berarti dari bandara ke Pasar Rumput itu kan sekitar 45 menit sampai 1 jam. Nah, sampai di Pasar Rumput kita berdiri di depan dari halte busway Pasar Rumput sampai ke pintu gerbang itu sampai jam 7 pagi, Mbak. Nah, untuk masuk ke dalam rusun, pekarangan rusun. Baru jam 10 pagi kita masuk ke mobil Damri yang kita punya itu, yang kita tumpangi itu masuk ke dalam Pasar Rumput. Oke, singkatnya saya ingin bilang dalam sekian jam itu Anda terlunta-lunta saja ya dengan penumpang perjalanan internasional lainnya. Saya dikarantina di dalam bis. Bersama dengan orang lain. Begitu banyak orang ya? lain yang batuk-batuk juga, Mbak Rosmi. Apa? Saya juga khawatir. Batuk-batuk, ada yang ini dengan kondisi AC yang menyala kencang, dan waktu itu juga dingin, hujan, Mbak, di luar. Jadi betapa mengerikan kita dikarantina di dalam itu. Untuk menunggu untuk masuk ke dalam rusun. Setengah 2 siang, Mbak, saya baru bisa masuk ke dalam rusun, Mbak. Setengah 2 subuh? Setengah 2 siang saya baru bisa masuk. Oke, sorry. Ya, Prof Wiku, saya ingin dapat tanggapan Anda. Bagaimana dengan pengalaman warga negara Indonesia yang baru datang dari perjalanan internasional? Ya, baik. Jadi sebenarnya karantina ini yang terpusat dibagi menjadi 2. Karantina di Wisma dan di hotel. Untuk yang mandiri di hotel, untuk yang PMI, pekerja migran Indonesia, ASN, atau pelajar atau mahasiswa yang kembali ke Indonesia, aturannya adalah di Wisma. Dan Wisma ini ada beberapa, dan memang kita sudah sejak lama menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa di dalam masa pandemi, apalagi menghadapi Nataru, kita harus bekerja sama supaya tidak terjadi penumpukan pada saat yang sama. Ya, ini justru ini yang terjadi pada Bung Reza kan seperti ini, Riza Nasir ini. Dan yang membuat kesal hati adalah dia langsung dipatok. Sebenarnya dia tidak apa-apa bayar, ya kan, Bung Riza Nasir? Asal itu masuk akal atau diberikan pilihan. Yang terjadi pada Riza Nasir adalah satu contoh dari banyak, mungkin dia adalah human sample, bagaimana WNI yang baru dari luar negeri itu langsung dipatok, ini ya 8 juta sekian atau sekian juta sekian. Apa itu aturan main yang ada? Ya, jadi untuk yang mandiri disediakan hotel, dan ini kita kerjasama dengan PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, di mana hotel yang dipakai untuk karantina adalah hotel-hotel yang memiliki standar CHSE, Cleanliness, Health, ya, dan Environment. Jadi kita pastikan kualitas hotelnya itu memadai, baik yang bintangnya 5, 4, 3, 2. Dan tentunya hotel tersebut yang siap itu juga jumlahnya terbatas. Sekarang sudah ada 105 hotel di daerah Jabodetabek. Ya, ada 105, berarti kan nggak perlu hanya dalam satu tarif dong, Prof? Betul. Tarifnya berbeda-beda. Saya ingin dapat jawaban yang lebih clear dari Prof Wiku sesungguhnya. Jadi apa yang dialami oleh Riza Nasir ini adalah permainan oknum di lapangan, bukan aturan dari pemerintah yang memang sengaja mematok harga hotel untuk warga negara Indonesia yang pulang tanah air. Harga hotel itu sudah ada di dalam aplikasi namanya The Hots yang bisa diakses oleh orang bahkan sebelum berangkat ke luar negeri. Jadi bisa langsung? Bisa langsung, dan harganya bermacam-macam sesuai dengan Kenapa itu tidak Anda lakukan, Bung Riza Nasir? Saya sudah coba mencari, tapi saya tidak menemukan itu aplikasi itu, dan pengumumannya kan sangat mendadak, dari 7 hari kemudian jadi 10 hari, dan ini sangat mendadak ininya. Sosialisasinya juga tidak cukup baik. Saya membaca bahwa aturan untuk pulang ke Indonesia cuma PCR 3 kali 24 jam, kemudian saya mendownload aplikasi Peduli Lindungi dan segala macam mengisi tapi ternyata sampai di bandara nggak berguna itu itu, Mbak. Peduli Lindungi itu tidak pernah diminta scan. Saya tidak menemukan thermal scan pun di bandara kita, di Bandara Soekarno-Hatta ketika saya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berbeda dengan ketika saya tiba di Singapura maupun saya berangkat dari Kuala Lumpur. Itu agak lari dari isunya. Pertanyaan betul. Tadi yang menjadi isunya adalah seharusnya warga negara Indonesia atau penumpang perjalanan internasional dia sudah bisa membook sendiri hotelnya sesuai dengan harga kemampuannya. Kenapa itu tidak Anda lakukan? Karena Anda tidak menemukan aplikasi itu. Betul. Saya tidak tahu benar ada aplikasi yang untuk memesan khusus agar saya bisa dikarantina di hotel itu. Saya belum mendapatkan berita seperti itu. Saya baca berita Menhub
yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang mau pulang ke Indonesia itu menunjukkan PCR, kemudian mendownload aplikasi Peduli Lindungi dan itu mengisi segala macam itu. Anda tidak mendapat informasi bahwa bisa mereserve kamar hotel sendiri sesuai dengan kemampuan Anda? Tidak. Oke, miss-nya di mana, Prof? Ya, jadi memang komunikasi publik ini selalu kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Tetapi informasi ini sudah disampaikan cukup lama. Memang tidak seluruh orang mungkin mendapatkan informasi itu. Dan di airport pasti mereka akan diberikan informasi itu. Dan memang di masa-masa bulan-bulan ini itu tinggi sekali. Sehingga kapasitas hotel yang 13.500 kamar tersebut penuh. Dan sekarang lagi ditingkatkan sekitar 30 hotel lagi. Orang seperti Bung Alvin mungkin bisa menambahi, orang seperti Riza Nazar ini menurut Anda banyak nggak? Banyak, sangat banyak. Karena tidak mendapatkan informasi. Bahkan aplikasi yang barusan disebut Prof. Wiku, saya juga baru dengar malam ini. Ya. Kak Irma juga? Kok nggak? Iya, saya nggak pernah tahu itu. Masa anggota DPR baru dengar? Tidak pernah tahu, Rosi. Bahkan saya punya sahabat yang baru pulang dari luar negeri pun juga nggak tahu itu. Ada aplikasi itu. Bahwa bisa memesan hotel sendiri? Nggak ada. Sebelum sampai ke tanah air? Ya. Nggak ada. Tidakkah ini kemudian menjadi celah bagaimana permainan soal karantina mandiri? Kalau menurut saya di Bandara Soekarno-Hatta itu semuanya mafia. Dan ini yang harus diberesin oleh Pak Wiku dan juga diberesin oleh Satgas Covid. Nggak usah main-main lah. Itu mafia semua itu. Itu tukang palak semua, mulai dari bawah sampai atas. Ini pengakuan yang jujur ya? Ini kesaksian yang jujur ya? Udah banyak yang memberikan kesaksian, Rosi. Ini udah bukan rahasia umum Apa lagi. indikasi awal yang menurut Anda sangat nyata? Iya, dan terang benderang? Nasir. Itu salah satunya. Yang di-share ke publik kan banyak sekali. Tapi ini nggak pernah diberesin oleh Satgas Covid. Ini yang saya nggak ngerti, Pak Wiku. Harusnya ini diberesin. Mafia-mafia itu sikat habis itu. Mafia karantina mandiri. Betul. Baik, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Rosi. Malam hari ini saya memilih tema pilih kasih karantina mandiri. Ini adalah karena kita sedang membahas bagaimana isu soal karantina itu menjadi polemik karena pejabat negara bisa dengan sangat mudahnya tidak harus melalui karantina sebagaimana yang harus kita sebagai warga negara biasa alami. Pertanyaan saya sekali lagi, Bung Alvin Lee, tadi ada soal warga negara biasa seperti Bung Riza Nasir. Dia harus menunggu berjam-jam, nunggu di bus, supaya mendapatkan karantina yang gratis. Karena yang diberikan padanya adalah hotel yang mahal, tidak sesuai dengan isi kantongnya. Tapi ada pejabat negara yang dengan bebasnya keluar negeri, tidak usah harus karantina terpusat, karantina sendiri mandiri di rumah, tapi di luar negeri juga ada foto-foto seperti liburan, dan kemudian berfoto di mall. Apakah diskresi untuk pejabat negara juga berlaku untuk keluarganya? Ya, yang pasti diskresi untuk pejabat negara ini bukan untuk keluarganya. Anda merasa bahwa diskresi itu sama seperti Prof. Wiku ya, tidak untuk keluarganya. Tapi faktanya? Jelas tidak untuk keluarganya. Ini hanya untuk pejabatnya dan dalam rangka dinas. Oke, Prof. Wiku clear di situ ya, bahwa hanya untuk hanya pejabat negara. Hanya pejabat negara. Kalau dia bawa suami, bawa anak? Di dalam aturan sekarang tidak boleh, yang digunakan hanya bersifat individual dan dalam tugas negara. Okay. Apabila tidak dalam tugas negara meskipun beliau pejabat, tidak bisa mendapatkan fasilitas ini. Berarti kalau suaminya pejabat, dia bawa istri, istrinya tetap tidak bisa menikmati diskresi ini? Betul. Ya. Apakah tapi itu sesuai dengan realitas yang ada? Nah, permasalahannya adalah peraturan ini baru keluar kemarin, SE 25.
itu pun dalam SE ini yang diatur itu hanyalah dispensasi pengurangan durasi pelaksanaan karantina mandiri kepada WNI pejabat tingkat ekselon 1 atau ke atasnya. Tidak dicantumkan bahwa karantina mandiri ini di rumah masing-masing. Ini berbeda dengan fasilitas yang diberikan kepada kepala perwakilan asing, jelas melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing. Ya. Jadi yang diskresi ini hanya untuk pengurangan masa karantinanya. Tapi tempatnya di mana? Nah, ini tidak diatur di sini. Asumsinya adalah tetap karantina terpusat. Kenapa saya mempermasalahkan ini? Juga di era yang digital seperti ini, walaupun di dalam karantina, kita tetap bisa bekerja kok. Rapat pakai daring. Menandatangani dokumen-dokumen digital. Signature. Tapi kan ini problemnya adalah bahwa karantina itu buat pejabat diskresinya dikurangi, atau soal tempatnya bisa dimanapun yang mereka inginkan, misalnya di rumah sendiri, Prof. Wiku. Jadi tempat yang mereka gunakan harus juga memenuhi syarat untuk karantina. Dan itu sudah kita sampaikan kepada publik. Tempat yang memenuhi syarat karantina, termasuk rumah sendiri? Rumah sendiri bisa apabila memenuhi syarat, yaitu harus ada kamar mandi sendiri, kemudian dipisahkan dengan anggota. Siapa yang bisa menentukan layout atau desain rumah? Atau karena dia pejabat pasti punya kamar sendiri dan rumah sendiri. Ya, jadi bagian dari pengawasan dan permintaan itu. Jadi diskresi itu yang sekarang kita atur, kita pastikan bahwa tidak serta-merta diberikan kepada setiap orang, termasuk pejabat yang meminta. Karena kita harus memastikan dulu memang fasilitasnya memadai dan mereka juga harus lapor kondisi kesehatannya secara rutin. Oke, saya nggak terlalu ngerti. Jadi apa yang ingin Prof katakan? Bahwa pejabat itu boleh menerima pengurangan masa karantina dan di rumah sesuai dengan permintaan mereka? Satu-satu dulu, tentang pengurangan masa karantina, itu juga akan kita pertimbangkan, belum tentu kita setujui, kecuali apabila memang ada alasan yang sangat kuat bahwa yang bersangkutan memang sedang menjalankan tugas negara yang kalau masa karantinanya panjang akan terhambat. Ini yang termasuk dalam di dalam SE nomor 25 itu kita atur begitu. Termasuk ini yang terjadi pada Mulan Jamila, Satgas melihat bahwa dia memang perlu mendapat diskresi itu, Prof? Tidak dalam hal itu. Tidak dalam hal ini. Jadi? Ini adalah aturan yang sekarang ada di SE nomor 25. Tidak berlaku surut? Tidak. Jadi kalau misalnya itu mereka lakukan, artinya apa, Prof? Jadi begini, secara aturan memang lebih eksplisit dan jelasnya sekarang ada. Dan kita juga harus pahami bahwa kondisi keadaan ini, kebijakan itu juga harus dinamis menyesuaikan dengan keadaan. Kita tahu bahwa kondisi di bulan ini tidak sama dengan di bulan yang lalu. Jumlahnya makin banyak, kemudian banyak antrian tadi, kita harus menyesuaikan kebijakan kita. Jadi kebijakan yang adaptif ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memastikan bahwa karantinanya bisa dilakukan dengan baik. Oke, bagaimana Anda, terserah Kak Irma atau Bung Alvin, memahami penjelasan ini? Ya, untuk diskresi ini kan harus kembali lagi ya, bahwa ruh dari karantina adalah mencegah tersebarnya COVID maupun terutama varian baru. Kita ini hendak melindungi masyarakat. Nah, karantina ini jangan dipersepsikan sebagai hukuman sehingga perlu diberikan dispensasi. Ya. Kalau itu dispensasi seolah-olah karantina ini hukuman, padahal karantina harus jadi kesadaran sendiri sebenarnya. Tanggung jawab sosial, solidaritas kita terhadap keluarga sendiri, terhadap teman-teman kita sendiri, orang-orang di lingkungan kita. Kalau itu diperlakukan sebagai hukuman, akibatnya akan minta dispensasi. Dan perlakuan kepada WNI yang kembali ke Indonesia sejak keluar dari pesawat itu juga harus diperbaiki. Sambutlah para WNI yang kembali ini sebagai anggota keluarga yang kembali ke rumah. Jangan dipasang tampang garang, harus di bandara 12 jam dan sebagainya. Akibatnya apa?
Akibatnya publik merasa bahwa karantina ini hukuman, bukan suatu perjuangan bersama untuk karena saya Indonesia. ini agak nyambung Bung Hari, Kak Irma, Prof. Wiku. Dengan isolasi, dengan karantina 10 hari, itu sebenarnya banyak dari kita, jangan munafik lah, pasti semua akan bersiasat. Gimana caranya supaya bisa mengurangi karantina itu. Atau kalau bisa nggak sama sekali. Bisa saja kita lihat pejabat mengatakan harus karantina, tapi kalau anaknya datang dari Amerika juga pasti dia akan telepon Prof. Wiku. Prof, tolong dong anak saya kalau bisa 2 hari atau 3 hari. Pertanyaan saya, Prof. Wiku, mau dipertahankan 10 hari ini karena kita tahu ini adalah celah permainan mafia karantina selama masa pandemi. Atau ada penjelasan epidemiolog nggak bahwa memang harus 10 hari gitu? Rosi, mungkin sedikit Pak Wiku. Saya mau tanya, masa inkubasi dari mulai dia terinfeksi sampai dengan dia melampaukan gejala itu berapa hari sih sebenarnya, Prof? Karena Anda juga mempertanyakan kenapa harus 10 hari ya? Betul. Itu yang saya ingin tanyakan. Baik, jadi masa inkubasi ini memang tidak bisa dikatakan dalam jumlah hari yang tepat, tetapi dalam kurun waktu. Jadi yang paling aman adalah memang 14 hari. Tapi memang ada kasus-kasus yang gejalanya bisa lebih pendek. Maka dari itu, dan itu pun juga dengan simulasi matematik juga. Jadi kita menentukan dengan prinsip kehati-hatian dan kita juga melihat negara lain juga dalam melaksanakan. Karena masa karantina yang 10 hari pun, itu tidak semua negara melaksanakan itu. Ya. Apalagi kalau kita lihat di Eropa, bahkan sekarang Eropa jadi masalah penularannya karena mereka antar negara kan berdekatan. Sekarang gini, Prof. Ini kan anak saya kena, Rosi ya. Dari mulai dia terkena sampai dia timbul gejala tidak bisa mencium itu 3 hari, Prof. Nah, after dia kena kan sudah kemudian kita swab, dia positif. Nah, setelah itu baru dia di karantina kan selama 14 hari kan begitu, Rosi. Tapi kan ini yang saya ingin tanyakan, kalau dia sudah di PCR ya, kemudian dia sudah divaksin 2 kali, sudah di PCR juga, pulang dari luar negeri dia di PCR. Ternyata dia negatif. Nggak positif. Kenapa harus juga 14 hari? Kenapa nggak hanya 5 hari atau 6 hari? Kenapa harus sampai 7 hari sampai 9 hari? Menurut saya itu juga harus dilakukan perubahan, Prof. Ya. Kalau dia positif, oke lah 14 hari atau 7 atau berapa hari nggak ada masalah. Tapi kalau dia negatif, dia terus untuk apa dong PCR yang udah dibayar mahal itu? Untuk apa kita vaksinasi 2 kali? Kemudian bayar PCR lagi dan kita dinyatakan negatif tapi masih harus 14 hari. Ini pertanyaan banyak orang sih, Prof. Menentukan 10 hari itu apa sih dasar ilmiahnya? Jadi para pakar juga dalam membuat kebijakan ini, kita sudah menanyakan ke beberapa pakar, memastikan yang dipimpin oleh Menko Marves dan juga para menteri, kita memastikan bahwa yang ditentukan ini tidak ditentukan semena-mena. Jadi kita mendapatkan saran itu. Dan mereka juga harus hati-hati mana buktinya. Dan itu memang sudah ada bukti-bukti ilmiah seperti itu. Karena gini, ada pertanyaan seperti gini. Untuk varian Delta yang lebih ganas saja, itu karantinanya di bawah 10 hari. Untuk Omikron yang disebut tidak seganas Delta, bukan berarti kita harus underestimate atau menyepelekan. Kenapa harus 10 hari? Menurut saya yang kita lakukan adalah prinsip kehati-hatian. Kami paham bahwa belum tentu apa yang kita tentukan itu tepat betul. Tapi kalau kita terlalu mengambil risiko terlalu pendek, kita juga gambling. Dan itu berbahaya juga. Dan saya dari tadi mengatakan kebijakan kita ini adaptif. Artinya kita juga harus melihat keadaan. Kalau keadaannya tidak baik, ya kita sampai di situ kita paham, tetapi bagaimana dengan kebijakan yang adaptif berubah karena memang menyesuaikan situasi dan kondisi, tapi jangan sampai perubahan aturan demi aturan itu hanya melahirkan mafia-mafia baru untuk memeras warga negara yang sebenarnya juga sedang susah. Hari ini pemerintah mengumumkan sudah ada kasus positif COVID varian Omikron masuk Indonesia. Di saat yang bersamaan, perjalanan WNI untuk berlibur di masa Natal dan Tahun Baru, terutama ke Amerika, itu meningkat. Apa yang harus jadi pegangan mereka? Saya kembali sesaat lagi. Mandiri, itulah tema Rosi malam ini. Hari ini pemerintah mengumumkan sudah ada kasus positif COVID varian
Omikron masuk ke Indonesia. Tapi itu tidak menyurutkan warga Indonesia untuk berlibur ke luar negeri. Apa aturan untuk mereka? Bung Alvin, apa yang harus Anda katakan pada pemerintah supaya ini tidak menjadi lahan subur pemerasan bagi warga negara Indonesia yang kembali ke Indonesia? Ya, sebetulnya kan sudah banyak ya laporan dari masyarakat. Dan modusnya itu dimulai sejak dari gerbang masuk ke Indonesia, yaitu di bandara. Nah, petugas-petugas di bandara ini yang saya kira perlu, kalau pengawasan, ya pengawasan sudah ada, tapi efektivitasnya seberapa. Ya. Dan petugas ini juga saling bekerja sama kan, untuk mengurangi peluang mereka bekerja sama menggurita. Harapan saya petugas ini harus sering di rolling. Kalau terlalu lama bercokol akan menggurita seperti itu. Ya. Bung Riza Nasir sebagai orang yang mengalami dipaksa untuk karantina dengan jumlah uang yang tidak sesuai dengan kemampuan Anda, menurut Anda apa yang harus menjadi catatan supaya ini tidak menjadi ladang subur untuk pemerasan bagi warga negara Indonesia yang kembali ke tanah air? Pastinya niat baiknya dulu, Mbak Rosi. Kita bicara karantina kesehatan, ya bicara tentang karantina kesehatan. Aspek-aspek kesehatan yang dikedepankan, bukan karantina cuan. Karantina cuan? Karantina cuan, cari uang. Untuk mendapat keuntungan, untuk mendapatkan laba, bagi pengusaha juga, yang punya hotel segala macam, yang akhirnya padahal menjebak orang-orang seperti saya, untuk membayar mahal, orang yang dipaksa membayar mahal dengan aspek-aspek kesehatan itu yang tidak terpenuhi. Misalnya, tidak pernah ada pengecekan kesehatan kami selama di karantina, tidak pernah ada dihubungi oleh petugas. Nggak pernah. Teman saya yang di karantina di hotel juga tidak pernah dihubungi oleh petugas kesehatan. Apakah ada gejala COVID? Tidak ada satupun yang memantau itu. Kami tidak pernah diberikan vitamin selama karantina. Kami juga tidak pernah diperiksa segala macam, walaupun air di tempat saya di karantina itu membuat teman saya gatal-gatal gara-gara itu. Jadi aspek-aspek kesehatan ini nggak dipedulikan sama sekali oleh penyelenggara karantina ini. Jadi karantina kesehatan ini harus sesuai dengan namanya, karantina kesehatan. Saya setuju untuk di karantina. Saya setuju karena saya sadar bahwa saya berpotensi menularkan kepada orang lain ketika saya datang ke Indonesia. Nah, karantina kesehatan, sebagai namanya karantina kesehatan, ya harus di aspek-aspek kesehatannya harus dikedepankan, bukan aspek bisnis semata yang dikedepankan. Ya. Bung Riza, Anda kan masuk dalam aturan 10 hari karantina ya? Betul. Anda landing kapan? Saya landing 8 Desember kemarin. Kok udah keluar? 8 Desember, kemudian karena hari ke-7 kita langsung di swab karena rusun makin penuh, Mbak Rosi. Karena harusnya ada 10 hari kan? Betul, saya 18 harusnya keluar. Karena rusunnya sudah penuh, kapasitas rusun cuma 6.000, Mbak Rosi. Setiap hari ada 1.000 yang datang untuk masuk ke mendapatkan karantina. Oke, Anda keluar tuh di PCR lagi nggak? Ya, pasti. Saya dapat surat, hasil saya sudah mengikuti karantina, karena rusun sudah penuh, jadi banyak peserta karantina yang hanya menjalani karantina 5-7 hari atau 8 hari, langsung disuruh pulang, karena untuk menampung PMI yang datang lagi yang baru kembali ke Indonesia gitu, Mbak Rosi. Oke. Jadi saya keluar bukan tanpa melarikan diri atau melanggar peraturan, karena saya bersurat gitu, Mbak Rosi. Anda keluar karena dikeluarkan karena tempatnya udah penuh. Saya diusir karena udah penuh. Tapi blessing in disguise ya, jadi nggak 10 hari ya. Alhamdulillah, Mbak. Baik, terima kasih Bung Riza Nasir. Terakhir Prof. Wiku, ini karena bukan 10 hari untuk karantina kesehatan, terusir karena tempatnya udah kepenuhan, jadi harus mau nggak mau dikeluarkan. Artinya sebenarnya 10 hari itu bukan sebuah metode karantina untuk kesehatan, Prof. Ya, jadi memang dalam menangani COVID ini tantangannya banyak. Salah satunya adalah tempat, biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah atau oleh individu. Jadi ini memang tantangan yang besar dan kita juga nggak bisa menyelenggarakan semuanya. Maka dari itu kita kerjasama dengan PHRI. Harapannya juga pihak lain juga membantu kita dalam membuat space-nya lebih banyak dan harganya juga harusnya. Tapi benar nggak kayak gini? Atau sesuatu yang wajar saja? Harusnya 10 hari boleh, tapi... Tidak boleh. Kita harus tetap disiplin dengan aturan yang kita buat karena aturan itu punya. Tapi ini rumah susun karantina yang disiapkan pemerintah loh. Ya.
Jadi semua laporan yang ada di masyarakat yang disampaikan ini tentunya kan fungsi media kan begitu. Jadi memberikan masukan kepada pemerintah sehingga pemerintah juga harus melakukan perbaikan. Terakhir Prof Wiku, singkat saja untuk interupsi. Prof, pemerintah menyediakan saluran pengaduan nggak bagi warga negara Indonesia yang menjalani karantina mendapat masalah, kalau mengadu itu kemana? Ya, kita punya hotline numbers di BNPB dan itu bisa dihubungi 117. 117? Ya, nanti bisa dihubungi ke situ sehingga nanti laporan itu bisa disampaikan. Ada nggak operatornya? Nanti dihubungin nggak ada yang kemudian standar respon terhadap keluhan anggota DPR aja pesimis loh Kak Irma. Kan harus ada standar respon time-nya ya. Ya. Seperti itu tadi, 12 jam di bus, itu kan harusnya bisa mengadu. Ya, ini jadi catatan ya Prof Wiku untuk jadi perbaikan. Jelas apa yang terjadi pada Riza Nasser yang menjadi satu contoh dari banyak kasus lainnya adalah contoh yang tidak boleh terulang lagi. Dan Prof, terakhir, mereka yang sudah mau merencanakan perjalanan ke luar negeri untuk Natal Tahun Baru kembali harus bersiap dengan 10 hari. Jadi jalanilah dengan mandiri dan jadi jangan saya mau mengatakan bahwa mereka harus bersiap untuk karantina 10 hari ya. Jangan mencoba-coba untuk negosiasi kurang atau tidak sama sekali. Ya. Dan itu berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua. Pejabat yang keluar negeri untuk liburan Natal dan Tahun Baru. Berlaku sama. Berlaku sama. Harus karantina 10 hari. Ya. Tidak boleh di rumah nggak? Tidak. Tidak boleh. Kan ada diskresi kalau untuk pejabat. Pejabat yang dalam kepentingan pribadi tidak ada diskresi. Makanya hati-hati Prof, mengeluarkan diskresi. Harus jelas. Ya. Biar nggak kejadian seperti kasus yang kemarin ini. Ya. Baik. Kita berharap ini akan saya 10 hari itu Prof, seperti yang tadi saya bilang, bersiasat. Yang menjadi pertanyaan kita bersama ya, kita ke Singapura bisa tertib, bisa nurut. Kita ke negara lain bisa nurut. Tapi kenapa justru kembali ke rumah kita sendiri, kita sibuk telepon untuk meminta pengurangan atau langsung tidak tertib. Sedih rasanya justru kita tidak tertib di rumah sendiri. Prof Wiku terima kasih, Kak Irma terima kasih, Bung Alvin terima kasih, Riza Nasser terima kasih. Aturan karantina mandiri adalah upaya mencegah masuknya virus dari luar negeri. Aturan ini harusnya berlaku sama karena virus tidak memandang status sosial, jabatan, pangkat, apalagi duit. Informasi masuknya varian Omikron ke Indonesia hari ini harus jadi peringatan buat kita semua untuk tidak main-main dengan aturan karantina.